Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi SPLTV atau Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Nah, di sini itu kita akan coba membahas beberapa penyelesaian SPLTV yang diawali dengan SPLDV, tapi dengan beberapa metode. Oke, kita langsung mulai ya. Oh ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat, supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, nah jadi pertama kita harus mempelajari dulu SPLDV. Apa itu SPLDV? Yakni sistem persamaan linier dual variabel. Nah, kalau berbicara tentang dual variabel, berarti contohnya itu misalkan ada X tambah Y sama dengan 2. Dan 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, di sini kan namanya sistem ya, jadi persamaannya pun tidak hanya satu gitu. Kalau dua variabel berarti minimal kita memiliki dua persamaan dengan dua variabel. Ini contohnya variabelnya X dan Y gitu. Jadi tujuan akhirnya itu adalah menentukan himpunan penyelesaian nilai X-nya dan nilai Y-nya untuk sistem tersebut. Nah, contoh lain ya, SPLDV. Misalkan 3X kurang 4Y sama dengan 3, dan 5X tambah 6Y sama dengan 6. Nah, variabelnya sebenarnya nggak harus X dan Y gitu. Bisa variabel-variabel lainnya, asalkan dia dua variabelnya. Selanjutnya, SPLTV. Berarti kalau ini sistem persamaan linier 3 variabel. Dari namanya aja udah ketahuan kan kalau variabelnya ada 3. Dan untuk SPLTV ini minimal kita harus memiliki 3 persamaan pada sistem tersebut gitu. Jadi 3 persamaan ini yang bisa membantu kita untuk menentukan nilai X, Y, dan Z yang diminta oleh sistem persamaan tersebut. Contoh lainnya misalkan yang ini. Walaupun ada 3 variabel, ini nggak harus di setiap persamaannya itu variabelnya ada 3 gitu. Jadi bisa jadi untuk yang ini setiap persamaannya punya 2 variabel kan. Tapi kalau kita pandang sebagai sistem, di sistem ini terdapat 3 variabel yakni X, Y, dan Z. Nah, keempat soal ini akan coba kita bahas lebih lanjut dengan beberapa metode. Jadi metode yang akan digunakan ini ada 3. Pertama tuh dengan metode eliminasi atau substitusi atau campuran. Tapi kalau kita ingin berbicara efektivitas, biasanya lebih efektif kalau metodenya campuran, yakni eliminasi dan substitusi. Jadi nanti kita akan coba pakai metode campuran. Kemudian ada metode grafik. Kemudian yang baru mungkin kalian dengar, metode determinan. Kita akan coba bahas, langsung aja ya dari nomor 1. Oke, di sini ada persamaannya 2, X tambah Y sama dengan 2 untuk persamaan 1, dan 2X kurang Y sama dengan 4 untuk persamaan 2. Metode yang pertama, ini metode campuran. Nah, di sini itu berarti kita mulai ini bebas ya sebenarnya, mau dimulai dari substitusinya atau eliminasinya. Tapi biasanya mulai dari eliminasi. Kita eliminasi dulu, kira-kira kalau dari dua persamaan ini, kira-kira variabel mana sih yang paling mudah untuk dieliminasi? Berarti kan di sini yang sama nih koefisiennya, yakni variabel Y, sama-sama 1 kan. Berarti kita coba langsung kalau Y yang dieliminasi, berarti tandanya ditambah. Kenapa ditambah? Karena supaya variabel Y hilang, itu kan 1 ditambah negatif 1, sesuai dengan koefisien variabel Y. Nah, berarti kita tambahkan, jadinya 3X sama dengan 6. Nah, ini Y-nya langsung tereliminasi, gitu kan ya. Nah, di sini langsung dapat dong, berarti X-nya adalah 6 dibagi 3, yakni 2. Nah, sudah dapat X-nya sama dengan 2 nih, berarti langsung kita substitusikan ke salah satu persamaan supaya kita dapat mengetahui nilai Y-nya. Nah, misal kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan 1. Berarti X tambah Y sama dengan 2. Yakni 2 tambah Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 kurang 2. Pindah ruas ya, atau kedua ruas dikurangi oleh 2. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0.
gitu. Nah ini belum selesai karena soalnya esai biasanya harus ada kesimpulannya kan. Berarti ini kesimpulannya wajib banget ditulis. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari 2,0. Nah jadi kurung yang paling dalam itu tuh menunjukkan pasangan berurut gitu, atau di sini pasangan X dan Y. Nah, kenapa ada kurung kurawanya lagi? Jadi ini tuh suatu himpunan dari pasangan berurut. Kebetulan hanya ada satu pasangan kan, yakni 2,0. Jadi kurung kurawanya hanya berisikan satu pasangan terurut X, Y gitu. Oke, selanjutnya ya, metode yang kedua itu kita coba dengan metode grafik. Berarti kalau metode grafik kita harus gambarkan dulu nih grafik linier dari setiap persamaan. Oke, persamaan pertama ya. Nah, kita coba. Ini mungkin udah familiar, kalian tinggal masukkan nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 0. Ternyata saat X-nya 0, Y-nya itu 2 untuk persamaan pertama. Dan saat Y-nya 0, X-nya 2. Nah, jadi di sini kita punya dua koordinat, yakni 0,2 dan 2,0. Nah, ini harus kita gambarkan di suatu koordinat kartesius. Kita buat di sini 0,2 dan 2,0. Nah, ini 0,2, itu titik yang kecil. Kemudian ini 2,0. Nah, berarti kalau sudah ada dua titik, kita tinggal menghubungkannya untuk mendapatkan garis dari persamaan 1. Gitu. Persamaan kedua nih sekarang. Berarti dengan cara yang sama, kita memperoleh saat X-nya 0, Y-nya negatif 4. Dan saat Y-nya 0, X-nya 2 untuk persamaan kedua. Berarti titik yang kita akan gambarkan adalah 0,-4 dan 2,0. Gitu ya. Jadi langsung kita gambar di kartesius yang sama. Nah, ini 0,-4. Karena 2,0-nya sudah digambar, berarti langsung saja kita hubungkan. Nah, ini grafik yang berwarna biru tua. Ini grafik persamaan 2. Nah, himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah perpotongannya mereka gitu. Titik potong antara grafik 1 dan grafik 2. Berarti sudah jelas terlihat bahwa titik potongnya ada di titik 2,0. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah titik 2,0 gitu. Sama ya, jadi walaupun beda cara, hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya, cara ketiga yakni metode determinan. Nah, ini metode yang mungkin baru, tapi kadang metode ini tuh sangat berfungsi kalau kalian kebingungan menggunakan metode yang sebelumnya. Jadi, di metode determinan ini, kita coba menuliskan persamaannya dalam bentuk matriks. Apa itu matriks? Perhatikan ya. Nah, di sini ada angka-angka. Dapat dari mana sih sebenarnya angka-angka ini? Untuk kolom pertama, ini adalah koefisien dari variabel X. Nah, untuk kolom kedua, dia koefisien dari variabel Y. Kemudian kita juga punya konstantanya gitu. Jadi perhatikan di soalnya, kemudian perhatikan lagi matriks yang kita buat. Bisa ya? Jadi tinggal kita tuliskan angka-angkanya aja, yakni koefisien maupun konstanta. Oke, jadi ini namanya matriks. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 11. Jadi sekarang kita gunakan dulu metode yang ini karena ini lumayan membantu kalian dalam menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier. Oke. Nah, dari sini kita coba mencari determinannya dulu. Determinannya itu melibatkan hanya koefisien X dan koefisien Y-nya untuk determinan. Kemudian gimana cara kita menghitungnya? Menghitungnya itu dengan cara, nah, perhatikan. Jadi kita kalikan secara diagonal. Diagonal atas ke bawah kita kalikan, berarti 1 dikali negatif 1. Nah, dikurangi dengan diagonal yang dari atas ke bawah juga, tapi dari kanan ke kiri. Yang warna orange di layar. Nah, 2 kali 1. Jadi jawabannya negatif 1 kurang 2 sama dengan negatif 3. Gitu, paham ya? Jadi, determinan ini melibatkan koefisien X dan Y-nya. Dan cara menghitungnya ada di layar. Jadi, diagonal yang
hijau dikurang diagonal yang orange. Oke, kemudian untuk apa nih D-nya? Nah, sabar, kita simpan dulu ya. Jadi setelah kita mencari D, kita akan mencari DX. Apa itu DX? D juga, cuman kolom dari variabel X-nya itu kita ganti dengan konstanta. Perhatikan di layar. Jadi dia sama seperti D, tapi kolom bagian variabel X-nya diganti dengan konstanta. Cara menghitungnya juga sama seperti D, berarti secara diagonal 2 dikali negatif 1 dikurang 4 dikali 1. Jadi, negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6. Oke, dipahami dulu. Nah, DY juga sama dengan D, tapi di sini kolom variabel Y-nya yang diganti dengan K. Gitu. Cara menghitungnya tetap sama ya. Jadi 1 kali 4 dikurang 2 kali 2. Berarti 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi untuk metode determinan ini, kita itu harus menghitung D-nya, DX-nya, dan DY-nya. Gitu. Nah, untuk menghitung X, rumusnya adalah DX dibagi D. Berarti negatif 6 dibagi negatif 3, sama dengan 2. Kemudian Y-nya berarti DY dibagi D. Yakni 0 dikurang negatif 3, yakni 0 gitu. Jadi X-nya 2, Y-nya 0. Sama kan dengan metode campuran dan metode grafik yang kita sudah cari sebelumnya. Nah, ketiga metode ini tuh familiar untuk menyelesaikan SPL DV. Tapi nanti untuk SPL TV mungkin agak kesulitan di metode grafik. Jadi, setelah ini, mungkin kita hanya akan menggunakan dua metode yakni campuran dan determinan untuk menyelesaikan soalnya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Nah, di sini pertama kita menggunakan metode campuran. Berarti dimulai dari kita mengeliminasi dulu. Bebas ya, mau X-nya atau mau Y-nya. Nah, di sini kita coba akan eliminasi Y-nya. Berarti persamaan pertama kita kali 3 dan persamaan kedua kita kali 2. Seperti di layar. Karena sama-sama koefisiennya adalah negatif 12, maka untuk mengeliminasi variabel Y, tandanya itu harus dikurang gitu. Jadi kalau sama tanda dikurang, tapi kalau beda tandanya ditambah gitu ya. Ini mungkin udah familiar lah kalian waktu SMP ya. Berarti kita kurangkan, kita memperoleh negatif 1X sama dengan negatif 3. Berarti X-nya itu sama dengan 3, gitu ya. Oke, setelah diperoleh X-nya sama dengan 3, langsung kita substitusikan ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan kedua. X-nya langsung nanti dimasukkan, berarti jadinya 5 kali 3 dikurang 6Y sama dengan 6. Nah, berarti negatif 6Y sama dengan 6 dikurang 15. Gitu, berarti Y-nya sama dengan 3/2. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari pasangan terurut 3,3/2. Jadi di sini HP maksudnya adalah himpunan penyelesaian. Oke, berarti metode selanjutnya kita akan coba dengan metode determinan matriks. Nah, langsung dulu kita buatkan dulu matriks awalnya. Di sini berarti variabel X-nya ada 3 dan 5, variabel Y-nya ada negatif 4, negatif 6, dan konstantanya ada 3, 6, gitu. Jadi kita langsung ya, cari determinannya. Berarti yang kita libatkan hanya koefisien X dan Y-nya. Kemudian cara menghitungnya, dikali silang ya, diagonal, tadi kan udah. Berarti 3 dikali negatif 6 dikurang 5 kali negatif 4. Jadi kita memperoleh negatif 18 dikurang negatif 20. Berarti jawabannya adalah 2. Gitu. Sekarang dx-nya ya. Berarti kalau dx-nya sama dengan D, tapi kolom di variabel x-nya berubah jadi K. Gitu ya.
Cara menghitungnya sama, 3 kali negatif 6 dikurang 6 kali negatif 4. Jadi jawabannya 6. Gitu. Kemudian dy-nya juga sama seperti D, tapi kolom variabel y-nya berubah jadi k. Nah, langsung 3 kali 6 dikurang 3 kali 5. Berarti jawabannya 3. Oke, setelah mendapatkan D, dx, dan dy, selanjutnya adalah kita menentukan x-nya, yakni dx dibagi d sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti x-nya sama dengan 3. Begitu pula dengan y-nya, diperoleh y-nya sama dengan 3/2. Sama ya dengan metode campuran yang kita terapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini kalian boleh pilih sih mau pakai metode yang mana, cuman baiknya kalian mengetahui semua metode gitu. Dipahami ya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke SPLTV. Soal ketiga, ini ada SPLTV, ini lengkap banget di setiap persamaannya ada 3 variabel. Berarti kita langsung aja mulai dari metode campuran. Nah, di metode ini kita tetap eliminasi, substitusi, tapi kalau mau eliminasi itu 2 persamaan gitu ya, jadi nggak langsung 3. Nah, pertama kita akan coba eliminasi dulu X yang ada di persamaan 1 dan 2. Berarti kalau X yang mau dieliminasi, persamaan 1 kita kali 2, persamaan 2-nya kita kali 1, supaya koefisien X-nya itu sama-sama 2 gitu ya. Nah, kemudian karena koefisien X-nya sama-sama 2, berarti tandanya dikurang. Nah, berarti X-nya udah tereliminasi ya. Tinggal kita kurangkan, kita memperoleh 7Y ditambah 13Z sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang baru, yakni kita namakan persamaan 4. Nah, kalau sudah dapat persamaan 4, berarti kita harus juga mendapatkan persamaan kelima yang beranggotakan variabel Y dan Z saja, tanpa variabel X. Ini bebas banget, kalian mau pakai persamaan yang mana lagi. Misalkan di sini eliminasi X lagi dengan menggunakan persamaan 1 dan 3. Boleh ya, jadi intinya pokoknya bikin satu lagi persamaan tanpa X. Nah, caranya gimana? Eliminasi X-nya gitu ya. Nah, kita peroleh seperti ini. Berarti kalau kita ingin mengeliminasi variabel X-nya, tandanya itu kurang lagi gitu kan. Oke, langsung berarti kita memperoleh 7Y ditambah 14Z sama dengan 7. Nah, ini persamaan 5. Bisa dipahami ya, jadi 3 persamaan 1, 2, dan 3 itu kan 3 variabelnya, yakni X, Y, dan Z. Nah, di sini kita harus memiliki lagi 2 persamaan yang variabel itu 2, bebas. Variabelnya mau tanpa X, boleh, seperti contoh ini, atau mau tanpa Y, atau mau tanpa Z, ini bebas banget. Yang penting kalian punya persamaan dengan 2 variabel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa eliminasi kembali salah satu variabelnya dengan menggunakan persamaan 4 dan 5. Di sini misalkan karena Y-nya sama-sama 7, kita boleh eliminasi Y-nya ya. Jadi persamaan 4 dan persamaan 5, kita eliminasi Y-nya, berarti tandanya kurang lagi kan? Nah, berarti kita memperoleh negatif 1Z sama dengan negatif 6. Berarti Z-nya sama dengan 6. Begitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung mencari Y-nya menggunakan persamaan 4 atau 5. Tinggal masukkan nilai Z-nya ke salah satu persamaan tersebut. Nah, misalkan di sini substitusi Z sama dengan 6-nya ke persamaan keempat. Berarti Z-nya kita ganti ya, langsung jadi 6. Nah, berarti 7Y sama dengan negatif 77. Nah, berarti Y-nya negatif 11. Terakhir, nah karena sudah dapat Y dan Z-nya, boleh langsung kita substitusikan ke yang 3 variabel. Misalkan di sini ke persamaan pertama. Kita langsung masukkan Y-nya sama dengan negatif 11 dan Z-nya sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan, nah seperti di layar kita hitung sama dengan 11 ternyata X-nya.
Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari pasangan terurut 11, negatif 11,6. Jadi berjejer ya dari X, Y, kemudian Z. Gini cara nulisnya kalau himpunan penyelesaian. Oke, karena metode campurannya sudah, berarti metode keduanya coba kita selesaikan soal nomor 3 ini dengan metode determinan. Langsung ya. Kita coba dulu buat matriksnya, berarti ada variabel X-nya, Y-nya, Z-nya, kemudian juga konstantanya. Ini tinggal dituliskan koefisien dan konstantanya. Jangan lupa kalau ada negatif, berarti negatifnya ikut ditulis gitu. Oke, setelah dapat matriksnya, kita langsung cari D-nya. Nah, ingat ya, di sini yang digunakan adalah koefisien X, Y, dan Z gitu. Nah, tapi kenapa ada tambahan lagi? Di sini D-nya itu menggunakan koefisien X, Y, dan Z, cuman nah ini perbedaan antara yang 3 variabel dan 2 variabel. Kalau 3 variabel ini 2 kolom di awal itu ditulis ulang di akhir seperti di layar, perhatikan. Jadi ini diulang ya, nulisnya diulang. Nah, ini seru sih. Jadi kita kalikan secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, tapi tiga-tiganya gitu. Berarti kita langsung kalikan ya. Nah, karena 1 kali negatif 1 kali negatif 2 itu sama dengan 2, langsung tulis 2 ditambah yang kedua nih, 3 dikali negatif 5 dikali 3, itu negatif 45. Ditambah 4 kali 2 kali 2, yakni 16. Gitu. Nah, jangan lupa seperti tadi, dikurang dengan yang dari kanan atas ke kiri bawah, 3 kali juga. Gitu, jadi langsung kita hitung. 4 dikali negatif 1 dikali 3 itu negatif 12, ditambah 1 dikali negatif 5 dikali 2 yakni negatif 10, dan 3 kali 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 12. Nah, ini bagusnya kita kelompokkan jadi 2 ya. Tadi yang warnanya hijau dikurang yang warnanya orange gitu. Kita hitung dulu. Berarti di sini negatif 27 dikurang negatif 34. Nah, berarti jawabannya adalah 7. Seru ya, jadi untuk mencari D untuk matriks yang 3 kali 3, yakni 3 variabel, di sini seperti ini di layar. Dipahami ya. Kemudian, kita cari dx-nya, dy-nya, dan juga dz-nya, karena ada 3 variabel kan. Nah, dx-nya itu persis sama D, cuman di sini perhatikan, di kolom X-nya itu diganti dengan konstanta. Dan jangan lupa, 2 kolom pertamanya diulang, tulis lagi, gitu. Oke, kita langsung kalikan. Nah, ini hasilnya ya. Sambil diberhentikan dulu kalau kalian ingin menghitung. Kemudian dikurang dengan yang orange. Gitu. Oke, berarti kita peroleh 43 dikurang negatif 34, yakni 77. Ini dx-nya. Kemudian dy-nya dengan cara yang sama, ini sama seperti D, tapi koefisien y-nya kita ubah jadi konstanta. Dan jangan lupa 2 kolom di awal itu diulang nulisnya. Kita kalikan juga sama diagonal. Negatif 6 ditambah negatif 30 ditambah negatif 8. Dikurang yang orange. 36 ditambah 5 ditambah negatif 8. Oke, berarti negatif 44 dikurang 33. Yakni negatif 77. Selanjutnya, dz. Dengan cara yang sama ya, cuman kolom bagian koefisien z-nya dirubah jadi k, gitu. Dihitung kembali, nah seperti ini, dikurangi, pokoknya yang hijau dikurangi dengan yang orange gitu. Oke, langsung aja, jawabannya adalah 36 dikurang negatif 6, ini sama dengan 42. Berarti untuk menentukan nilai x, y, dan z-nya, untuk x-nya berarti dx dibagi d, yakni 77 dibagi 7. Berarti x-nya sama dengan 11.
Y-nya juga dengan cara yang sama, negatif 77 dibagi 7, yakni Y-nya sama dengan 11. Dan Z-nya 42 dibagi 7 sama dengan 6. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari 11, negatif 11,6. Sama ya dengan cara yang campuran. Ini seru sih, jadi coba kalian pelajari ya dengan metode ini. Kadang ini tuh lebih mudah untuk yang metode campuran itu bingung gitu. Habis dari sini kemana, habis dari sini kemana. Nah kalau ini kan metodenya flat. Intinya cari D-nya, DX-nya, DY-nya, DZ-nya. Kemudian cara mencari X, Y, dan Z-nya tinggal kalau untuk mencari X berarti DX per D. Kalau untuk mencari Y berarti DY per D. Kalau untuk mencari Z berarti DZ per D. Gitu. Oke, untuk lebih memahaminya, coba kita pelajari dari soal yang keempat. Nah, di sini juga sama, ada sistem persamaan linear 3 variabel, tapi ini uniknya, di setiap persamaan hanya ada 2 variabel. Kita coba dulu menggunakan metode yang campuran, tapi sebelum itu, karena variabelnya berbeda, kita akan coba tuliskan dulu secara lebih rapih gitu ya. Jadi di sini karena yang pertama 3x tambah y, nah ini nggak ada z-nya, berarti agak dikasih jarak, baru sama dengan 1. Nah, karena persamaan kedua ada z-nya kan, berarti y ditambah 2z sama dengan 5. Nah, yang ketiga, x ditambah z sama dengan 2. Nah, cara nulis yang rapi kayak gini tuh membantu kita gitu, untuk mencoba melihat bahwa setiap persamaan di sini itu tuh punya 2 variabel dan setiap variabelnya itu ada di 2 persamaan. Oke, supaya nggak pusing langsung aja ya, kita ke metode campuran dulu. Nah, yang pertama, misalkan kita ingin mengeliminasi X. Berarti kita harus pilih persamaan yang memiliki X dong, gitu ya. Jadi persamaan yang kita pilih 1 dan 3. Karena persamaan 2 itu nggak ada X-nya. Bisa dipahami ya? Oke, langsung aja. Persamaan pertama kita kali 1, persamaan ketiga kita kali 3. Ini bertujuan supaya koefisien X-nya itu sama-sama 3, gitu. Nah, nulisnya kayak gini ya, supaya lebih rapi. Jadi di sini, tandanya gimana? Dikurang, kan? Hasilnya adalah Y dikurang 3Z. Kenapa dikurang 3Z, gitu? Karena kan di sini, untuk persamaan pertama, Z-nya itu 0. Kalau kita kurangkan dengan 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi harus dipahami ya, bahwa yang kosong itu tuh maksudnya 0. Oke, ini namanya persamaan 4. Nah, sekarang persamaan 4 itu variabelnya hanya Y dan Z. Kita juga punya kan persamaan lain yang variabelnya Y dan Z, yakni persamaan 2. Jadi kita gunakan persamaan 2 dan persamaan 4 untuk mengeliminasi Y-nya atau Z-nya. Dalam kasus ini misalkan Y-nya ya, berarti Y ditambah 2Z sama dengan 5, ini persamaan 2, dan Y dikurang 3Z sama dengan negatif 5, ini persamaan 4. Karena Y-nya ingin dieliminasi, berarti tandanya negatif. Berarti kita memiliki 5Z sama dengan 10. Berarti Z-nya sama dengan 2. Setelah diperoleh Z-nya, berarti kita bisa langsung gunakan Z-nya untuk mencari X ataupun Y. Misalkan kita coba substitusikan Z ke persamaan nomor 2. Berarti langsung ya, Y-nya itu nanti akan diperoleh. Ternyata sama dengan 1. Gitu. Kemudian kita juga substitusikan kembali Z sama dengan 2-nya ke persamaan 3. Langsung X-nya sama dengan 0. Mudah ya. Jadi pokoknya intinya kalau sudah dapat satu variabel, ini secara lebih efektif boleh langsung substitusikan aja sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya intinya cari yang paling efektif. Kira-kira kalian bisa dapatkan tiga-tiganya itu gimana? Yang paling cepat dan efektif. Juga benar ya. Nah, berarti kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari 0, 1,2. Ini nulisnya harus dari X, Y, Z gitu, supaya berurutan. Selanjutnya, kita coba metode determinan. Di sini juga sama, kita buat dulu matriksnya. Koefisien X-nya ada 3, 0, 1. Kenapa 0? Karena untuk
persamaan 2 dia nggak punya variabel X, berarti variabel X-nya itu 0 gitu. Nah untuk variabel Y-nya koefisiennya 1, 1, 0. Nah persamaan 3 nggak punya variabel Y kan, berarti 0. Nah untuk koefisien Z berarti 0, 2, 1. Karena persamaan 1 tidak punya variabel Z gitu. Kalau untuk K-nya 1, 5, 2. Oke, langsung kita coba hitung determinannya, yaitu D-nya. Kita gunakan koefisien dari X, Y, dan Z, dan jangan lupa 2 kolom awal itu ditulis ulang. Nah ya, ditulis ulang. Oke, kalau sudah seperti ini, tadi ya, kita tinggal kali-kali secara diagonal. Nah, yang warna hijau dulu, kita dari kiri atas ke kanan bawah. Langsung kalikan aja. Karena ini memuat banyak angka 0, ini lebih mudah sih sebenarnya. 3 tambah 2 tambah 0. Bisa dipahami ya? Dikurang. Nah, 0 tambah 0 tambah 0. Nah, langsung dapat jawabannya. Berarti D-nya sama dengan 5. Oke, dx-nya juga sama seperti D, menggunakan koefisien X, Y, dan Z, tapi di koefisien X-nya dia berubah jadi konstanta. Tuh ya, ditandai di layar, perhatikan aja. Kemudian kita coba hitung secara diagonal. Nah, ini diperoleh 1 ditambah 4 ditambah 0. Dikurang 0 ditambah 0 ditambah 5. Berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau udah dapet dx dan d, kita bisa langsung cari x-nya kan, yakni dx per d gitu. Terus kalau misalkan mau langsung disubstitusikan juga nggak masalah sih, jadi pakai cara campuran tapi melibatkan determinan itu boleh. Kalau kalian mengerjakan suatu SPLTV itu yang penting benar dan efektif gitu. Jadi bebas sih mau pakai cara yang manapun. Dari sini langsung cari X-nya aja. Kemudian setelah itu masukin X-nya langsung ke persamaan 1 dan 3. Kan langsung dapet Y sama Z-nya. Ya nggak masalah, boleh juga ya. Tapi ini kita akan coba pakai determinan pure sampai akhir. Berarti kita wajib mencari DY-nya. Nah, DY-nya juga sama kan seperti D, tapi koefisien Y-nya dirubah jadi K. Tinggal kalikan juga. Berarti 15 ditambah 2 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 12 ditambah 0. Berarti 17 dikurang 12 sama dengan 5. DZ-nya juga sama, tapi koefisien Z-nya berubah jadi K. Kita kalikan. Nah, 6 tambah 5 tambah 0 dikurang 1 tambah 0 tambah 0, berarti 11 dikurang 1 sama dengan 10. Nah, berarti X-nya sama dengan dx per D sama dengan 0 per 5 sama dengan 0. Nah, Y-nya berarti dy per D, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan Z-nya dz per D sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya juga sama seperti tadi yang cara campuran, yakni 0, 1, 2 gitu. Ya, jadi cara apapun bebas, yang penting adalah hasilnya benar dan efektif gitu. Caranya juga benar. Karena kan ini yang penting teliti ya. Kalau sudah teliti, pakai cara apapun pasti hasilnya sama. Oke, nah dari 4 soal ini diharapkan bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi penyelesaian SPLTV, terutama dengan metode eliminasi substitusi, yakni campuran gitu ya, dan determinan. Karena kadang dengan metode campuran itu ada yang bingung. Nah, ini disiasati dengan menggunakan metode determinan. Biasanya akan lebih mudah gitu. Jadi, segimana selera kalian, segimana pemahaman kalian, sukanya yang mana, bebas banget. Yang penting adalah teliti. Oke. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian supaya teman kalian bisa mendapatkan manfaat juga dari video ini gitu ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.